Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di YouTube Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita kiriman dari narasumberku yang bernama Helen. Hai Helen, terima kasih atas izin yang telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita kamu di YouTube Black Diary. Sedikit disclaimer di awal sebelum kita masuk ke ceritanya. Apabila kalian mendengar ada suara bus 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 bus, itu adalah suara kipas cintaku. Dan itu bakal terjadi, bakal ada di video-video berikutnya. Sampai insya Allah nanti aku bisa beli AC. Kenapa? Karena ini cuacanya panas banget. Aku tidak sanggup kalau nggak pakai kipas sayang. Iya kan? Di daerah kalian cuacanya lagi kayak mana? Coba tulis di kolom komentar. Ya, aku berharap semoga suara kipas ini tidak mengganggu fokus kalian, tidak membuat telinga kalian sakit ketika mendengarkan aku bercerita. Dan cerita kali ini aku beri judul Jangan Menantang Malaikat Maut Melalui Doa Ibumu. Penasaran kan? Ya udah, kita nggak usah berlama-lama di intro, mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih banyak atas izin yang telah diberikan, terkhusus untuk keluarga mendiang Victoria, yaitu sahabat dari Helen, yang kisahnya akan aku bawakan di video kali ini. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, di sini aku tidak bermaksud membuka luka lama, tapi setelah aku berkomunikasi dengan Helen maupun mama dari mendiang Victoria, aku merasa bahwa cerita ini bagus dan ada pesan positif yang bisa kita dapatkan untuk pembelajaran ke depannya, agar apa yang terjadi kepada Victoria itu tidak terulang kembali kepada siapapun. Yaudah, kita masuk ke ceritanya. Kejadian ini terjadi di bulan Desember tahun 2017. Jadi pada waktu itu Victoria dan Helen ini itu sudah duduk di kelas 3 bangku SMA. Jadi mereka itu bertemu di saat mereka masuk bangku SMA. Dan mereka bersekolah di sekolah yang sama, di kelas yang sama, bahkan mereka duduk di bangku yang sama sejak kelas 1. Hal itu membuat kedekatan antara Helen dan Victoria ini sudah seperti keluarga, sudah seperti saudara kandung. Bahkan mereka tuh sering kapelan baju, tas, buku, dan lain sebagainya. Hingga keduanya ini sudah punya KTP. Yaps. Di momen tersebut, niatnya mereka itu mau pergi berkunjung ke rumah neneknya Victoria yang ada di salah satu kota di Jawa Tengah. Di sini mamanya Victoria tidak ingin aku menyebutkan di mana nama kotanya. Mungkin ada dari kalian yang menotis lokasinya. Aku mohon dengan sangat untuk tidak berkomentar, tidak menyalahkan beberapa pihak di kolom komentar. Cukup keep untuk diri sendiri, karena kemungkinan berita yang terjadi kepada Victoria ini sudah diekspos sama beberapa koran media. Kembali ke cerita. Pas waktu mereka berencana ini, itu awalnya si Victoria ragu. Kenapa? Karena kan mereka masih duduk di bangku SMA, sekalipun mereka sudah pegang KTP. Kira-kira diperbolehkan nggak pergi sendiri tanpa dampingan orang tua? Di situ si Helen bilang begini sama Victoria, ya kalau kita naik bus bisa, tapi kalau naik kereta aku juga nggak paham. Karena memang si Helen sendiri nggak pernah keluar kota naik kereta tanpa dampingan orang tuanya, sekalipun dia sudah pegang KTP sendiri. Ya udahlah, mereka itu udah berencana jauh-jauh hari. Bahkan saat mereka masih duduk di kelas 2 bangku SMA, itu pas waktu habis kenaikan semester di kelas 2, mereka tuh udah punya planning. Gara-gara mereka tuh lihat di sosmed ada beberapa postingan yang dimana orang-orang itu pada liburan di salah satu tempat wisata yang ada di Jawa Tengah. Si Helen itu tertarik, akhirnya dia cerita sama Victoria. Sampai Victoria tuh bilang sama Helen, loh aku tuh punya nenek yang rumahnya di daerah situ. Oh yaudah kalau gitu kapan-kapan kita main ke sana yuk, aku pengen banget nih mengunjungi tempat ini. Ya udahlah, sampai mereka deal tuh fix. Oh yaudah nggak apa-apa, nanti kalau kita ada waktu, terus kita ada duit, kita pergilah ke sana. Dan hal itu sudah disampaikan Victoria maupun Helen ke orang tua masing-masing. Jadi orang tua masing-masing itu sudah tahu tentang rencana mereka.
Karena mereka punya plan seperti itu, mereka tuh nabung. Jadi menyisakan sebagian uang sakunya, lalu dimasukkan ke dalam celengan yang bisa dibuka gitu. Lah uang saku itulah yang nantinya akan mereka jadikan akomodasi untuk mereka pergi ke kota tersebut. Sampai tibalah di hari H. Semuanya sudah di-prepare sama dua anak ini. Mereka bakal nginep berapa lama, mereka bakal berkunjung kemana aja, dan semuanya itu sudah tersusun dengan rapi karena memang mereka sudah seniat itu. Ya udahlah, saatnya mereka tinggal minta izin nih ke orang tua masing-masing. Orang tua masing-masing itu sebenarnya ragu melepaskan anak mereka untuk liburan sendiri tanpa dampingan. Apalagi itu kan liburan Natal menjelang tahun baru. Ribet banget congorku ya. Ya udah, mereka coba membujuk orang tua masing-masing dan ternyata orang tua masing-masing bersedia. Sampai mamanya Victoria tuh bilang begini, "Yaudah nggak apa-apa, kalian pergi sendiri tapi hati-hati." Terus nanti tiba di terminal bakal dijemput sama omnya Victoria. Omnya Victoria sama keluarga yang ada di sana tuh sudah dihubungi, sudah diberitahu. Jadi begitu mereka tiba di sana, semuanya insya Allah berjalan dengan baik. Itu yang ada di planning mereka. Di situ Helen maupun Victoria juga diberi nasihat untuk tidak main terlalu jauh. Dan kalau main itu harus hati-hati, apalagi cuacanya itu kebetulan masuk di musim penghujan. Otomatis jalanan licin. Kalau naik kendaraan sendiri itu berbahaya. Jadi orang tua mereka tuh berharap kalau mereka mau pergi kemana-mana, minta tolong ditemenin sama keluarga, salah satu kerabat dari Victoria biar aman gitu loh. Namanya juga orang tua ya, Bo ya, pasti khawatir dengan kondisi anaknya kalau pergi kemana-mana sendirian dengan cuaca seperti itu. Ya udahlah, mereka nurut nih. Oke, mereka pergi menuju ke kota tersebut menggunakan transportasi bus. Perjalanan mereka itu udah nggak sabar, mereka udah excited kayak, aku bener-bener udah nggak sabar nih, udah nggak sabar pengen hunting foto di sana, pengen cekrek sana, cekrek sini, gitu kan. Sampai mereka tiba di terminal. Mereka dijemput sama omnya Victoria lalu menuju ke rumah neneknya Victoria. Mereka sempat bercengkrama dan hari pertama mereka tiba, mereka tidak kemana-mana. Paling cuma diajak makan bersama keluarga besar dari neneknya Victoria ke sebuah restoran yang lokasinya nggak jauh dari rumah sang nenek. Di hari kedua inilah dimana Helen itu pagi-pagi ditelepon sama mamanya. Mamanya Helen tuh nggak tahu kenapa kayak punya firasat aneh. Pengen aja gitu telepon Helen. Mereka berkomunikasi lah melalui handphone. Halo sayang, udah bangun nak? Oh sudah mah, ini udah bangun. Kenapa mah kok tumben telepon pagi-pagi? Helen, ini rencananya mau kemana sama Victoria? Helen bilang, paling ya cari tempat tongkrongan mah. Si mamanya Helen tuh bilang begini, ya udah jangan jauh-jauh ya dari rumah neneknya Victoria. Dan jangan pergi ke tempat wisata yang medan jalurnya itu berbahaya, karena ya adalah beberapa lokasi tempat wisata itu yang medan jalurnya lumayan lumayan trekking gitu, kayak habis nanjak turunannya tuh tajam lah. Itulah yang dikhawatirkan sama mamanya Helen pada pagi itu. Helen bilang begini, iya mah tenang aja, aku nggak bakal pergi jauh-jauh kok, palingnya nongkrong di kafe deket-deket rumah neneknya Victoria aja. Oh ya udah kalau gitu mamanya Helen pun pamit berangkat kerja. Helen di situ langsung bebersih, bangunin Victoria, habis itu sarapan bareng sama keluarganya Victoria. Setelah itu Victoria nih saatnya ditanya tuh sama neneknya. Karena Victoria ini adalah cucu perempuan satu-satunya di keluarga besar mamanya. Jadi neneknya Victoria yang ada di situ adalah ibu dari mamanya Victoria. Si nenek ini tanya, ini hari ini kamu mau pergi kemana sama Helen? Victoria jawab. Dan jawabannya tuh hampir sama kayak Helen. Kayak contohnya, oh nongkrong aja paling nek. Ini kami lagi cari ini tempat tongkrongan yang enak di mana. Si omnya Victoria tuh bilang begini, ada loh nggak jauh dari sini. Itu ada kafe baru dibuka. Dan suasananya tuh alam banget. Enak. Dan itu aman kok. Jalanannya aman. Masih hujan tuh nggak licin-licin banget dan nggak nanjak-nanjak juga gitu. Oh ya di mana om? Di situ dikasih tunjuk lah itu ya kan. Si Victoria ngelihat di handphone omnya.
Oh ini enak nih Helen, kita kesini ya. Oke, singkat cerita itu sekitaran jam 11 kata Helen. Mereka pergilah ke kafe tersebut. Mereka nongkrong di sana dan mereka sendiri. Karena apa? Karena Victoria sama Helen memohon kepada keluarganya Victoria untuk mengizinkan mereka membawa motor sendiri, karena mereka taunya si Helen sama Victoria ini cuma pergi ke kafe itu yang lokasinya nggak jauh juga dari rumah neneknya. Ya udah, mereka diizinkan bawa motor sendiri, jalanannya pun aman, nggak nanjak, nggak nurun. Ya udah, kayak misalnya kalau kalian tahu Surabaya ya, dari Jagir ke Royal gitulah, kan deket tuh ya kan. Keluarga juga kalau ada apa-apa tinggal nyamperin, orang lokasinya nggak terlalu jauh. Setelah itu Victoria telepon nih ke mamanya. Victoria bilang, "Mah, ini aku mau pergi ke kafe mah sama Helen." Loh, nggak ditemenin sama Om? "Enggak mah, lokasinya deket kok, aman, jalanannya aman mah. Dan ini aku udah dapat izin dari nenek sama Om untuk pergi sendiri naik motor bareng Helen." "Ini kamu yakin?" "Iya mah, yakin." Ya udah, sama mamanya si Victoria ini dikasih izin. Tinggal saatnya Helen telepon mamanya, dimana mamanya Helen itu justru berbanding terbalik tuh sama mamanya Victoria. Dimana mamanya Helen bilang, "Aduh, kamu jangan bawa motor sendiri Helen, kamu belum punya SIM. Terus nanti kalau ada apa-apa gimana? Itu motor orang, kamu bawa anak orang." Si Helen bilang begini, "Udah mah, tenang aja, lokasinya nggak jauh." Pokoknya Helen ini berusaha meyakinkan mamanya sampai mamanya ini akhirnya mengizinkan. Awal-awal cuaca tuh cerah. Mereka pergi ke kafe tuh cuaca cerah. Pas mereka udah tiba di kafe, udah nongkrong, seru-seruan di kafe itu, tiba-tiba turun gerimis tuh. Wah, si Helen tuh pas waktu cerita sama aku nih ya, dia tuh menggambarkan suasananya tuh enak banget, adem, terus apa ya, kayak pemandangannya kan alam tuh, jadi seger gitu loh liatnya. Hingga si Victoria itu tiba-tiba bilang begini sama Helen, "Helen, sini deh. Kenapa? Coba deh kamu lihat." Oh, bagus banget. Jadi si Victoria tuh nunjukin salah satu foto tempat wisata yang memang view-nya tuh bagus banget. Jaraknya itu kalau ditempuh dengan roda 2 sekitaran 1 jam. Kalau menggunakan mobil itu sedikit lama, hampir 2 jam. Dan Victoria tuh bilang begini sama Helen, "Gimana kalau kita pergi ke sini? Lama-lama di cafe ini doang bosen loh Helen," gitu si Victoria. Si Helen bilang begini, "Lah, aku izinnya sama mama cuma ke sini doang. Nanti kalau kita pergi ke sini aku bilang mama, pasti nggak diizinin." Si Victoria bilang begini, "Ya sama, aku juga nggak diizinin sama mamaku kalau aku bilang mau pergi ke sini. Jelas orang jalanannya aja kayak gini." Si Victoria bilang begitu. Terus Helen bilang begini, "Lah, ini aja cuacanya hujan loh. Ini kita yakin mau ke sana. Jalanan kan otomatis licin. Ini siapa yang bakal bawa motornya?" Si Victoria bilang, "Ya kamu lah. Ya jangan aku dong, aku masih takut nih. Apalagi jalanannya agak nanjak." Kan ada tuh di YouTube orang yang nge-vlog menuju ke tempat wisata ini. Dan diinfokan bahwa jalanannya tuh nanjak. Habis nanjak, turun, nanjak lagi, terus turunan tajam. Si Helen itu masih belum menguasai medan seperti itu. Si Victoria bilang begini, "Yaudah kalau gitu aku aja yang bawa motornya." "Loh, emang kamu bisa?" "Bisa. Ini bener nih ke sana." "Iya bener, udah tenang aja. Nanti bensin sama uang tiket masuk aku yang bayar." Victoria bilang gitu. Muncrat. Habis itu ya adalah mereka berkemas, mereka pergi. Lah sebelum pergi mereka tuh beli jas hujan, karena ternyata di motor omnya Victoria tuh cuma ada 1 jas hujan doang. Ya udah, mereka melipir untuk beli jas hujan karena kan masih gerimis tuh. Mereka pakai jas hujan, pergilah mereka menuju ke tempat itu. Dan benar aja, begitu mereka tiba di area tersebut, jalanannya memang cukup ekstrim. Udah nanjak, ada beberapa part itu yang melewati jalanan bebatuan. Lumayan menegangkan, tapi perjalanan tuh datang ke sana tuh alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mereka tiba di sana dan mereka menikmati menikmati pemandangan, menikmati tempat wisata itu dengan tertawa, dengan happy, enjoy, ya kan.
sampai mereka makan siang. Habis itu mereka rehat bentar di situ hingga sekitaran jam 4 sore mereka memutuskan untuk pulang. Karena apa? Karena sebelum handphone mereka berdua kehilangan sinyal, mereka tuh sempat dibom call sama orang tua masing-masing. Dimana orang tua masing-masing mungkin khawatir ya, kok anaknya belum pulang, anaknya nggak ada kabar. Tapi pas mereka mau menghubungi balik, sinyal mereka hilang. Entah itu menjadi pertanda buruk ya, atau semacam clue bahwa akan terjadi sesuatu kepada mereka. Hingga mereka putuskan untuk berjalan pulang. Pada waktu itu Helen melihat ada yang aneh sama Victoria. Victoria tuh seperti sedikit menggigil badannya. Sampai Helen tanya, kamu yakin nggak apa-apa? Karena pas ditanya bolak-balik, si Victoria ini cuma jawab, oh nggak apa-apa kok Helen, nggak apa-apa. Paling ya cuma kedinginan aja. Karena memang tempat itu suhunya lumayan ekstrim. Apalagi kan hujan tuh, ya kan, makin dingin di sana. Udah nggak apa-apa, beres deh. Ini kalau kamu nggak bisa bawa motornya, udah nggak apa-apa, aku aja yang bawa. Tapi di situ Victoria memaksa. Udah nggak apa-apa, aku aja yang bawa, aku bisa kok. Si Victoria bilang begitu. Oh ya udah deh kalau gitu. Mereka berdoa tuh, ya kan, mereka berdoa. Habis berdoa barulah mereka pergi meninggalkan tempat itu. Baru aja mereka meninggalkan tempat itu, gak jauh itu tiba-tiba hujan tuh turun lebat banget. Bahkan disertai dengan kabut, jadi jarak pandang mereka itu pendek. Tapi di situ Victoria berusaha untuk mengendalikan motor seimbang mungkin, sekuat mungkin, sampai ketika mereka berhasil melewati tanjakan pertama. Victoria tuh tiba-tiba menepi, dia megang dadanya. Dan Victoria bilang sama Helen, aduh Helen, dada aku kok sesek banget ya. Tuh kan aku bilang apa? Kamu tuh lagi sakit. Tahu gini tadi kita nggak pergi ke sini. Udah nggak apa-apa Helen, nggak apa-apa. Ini gimana nih? Aku yang bawa motornya aja ya. Kamu duduk di belakang ya. Si Victoria masih nggak mau. Apalagi di situ jauh sekali dari pemukiman warga. Nggak ada pemukiman, yang ada tuh cuma alas, kebun, nggak berpenghuni, nggak tahu. Dan bahkan di map itu tulisannya unknown route atau jalan tidak diketahui. Jadi mereka di situ bingung mau kemana juga, selain mereka terpaksa harus melanjutkan perjalanan. Ya udahlah, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tapi suatu kejadian terjadi terhadap mereka. Begitu mereka berhasil menanjak di tanjakan kedua dan mau turun, entah kenapa motor yang dikendarai sama mereka, remnya itu gak pakem. Remnya tuh kayak jeru banget gitu loh. Dan itu disadari sama Victoria begitu mereka mau turun. Victoria di situ langsung teriak sama Helen, Helen kita lompat, ini remnya nggak bisa. Helen di situ panik. Yang bener kamu, iya kita lompat, ini terlalu berbahaya. Kenapa? Karena aduh, medannya tuh turunannya tuh lumayan tajam. Jadi mau nggak mau mereka akhirnya lompatlah dari motor secara bersamaan. Helen guling ke sebelah kiri, si Victoria ke sebelah kanan. Di situ mereka teriak dan Helen menyadari Helen tidak mendengar suara teriakan Victoria. Yang ada Helen hanya mendengar suara motor seperti tertabrak sesuatu sehingga berbunyi brak gitu. Habis itu pandangan Helen itu udah ngeblur, dia udah nggak bisa lihat apa-apa. Dia hanya bisa melihat kegelapan dalam matanya sampai dia nggak sadarkan diri. Dia bangun itu sudah berada di klinik desa yang lokasinya ada di bawah. Jadi setelah turunan itu barulah ketemu kampung lah, ketemu kayak desa gitulah. Di desa itulah mereka dibawa ke klinik tersebut sama seorang pengendara yang juga dari tempat wisata itu, dan menemukan mereka sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Helen di situ langsung kaget, dia gelagapan nyari Victoria. Helen di situ dikasih minum dulu, disuruh nenangin diri dulu, dan ternyata tubuhnya itu ada beberapa yang luka seperti di jidat, di bagian belakang kepala, terus tangannya, kakinya itu sudah memar-memar gitu. Helen masih mencari di mana Victoria, hingga akhirnya Helen diberitahu
kalau Victoria sedang dilarikan ke rumah sakit. Sebab apa? Kondisinya sangat kritis. Kepala belakangnya Victoria ini menghantam sebuah batu besar yang atasnya itu runcing, sehingga membuat luka yang cukup besar di kepala belakangnya Victoria, serta beberapa luka di badan yang lain. Akhirnya di situ Helen shock mendengar kabar itu. Helen minta diantar ke rumah sakit tersebut. Selama di perjalanan diantar sama bapak polisi, Helen itu diminta tolong untuk menghubungi keluarga dari Victoria maupun keluarga dia. Yang pertama kali dia hubungi adalah mamanya Victoria, karena Helen itu nggak tahu nomor omnya Victoria. Di situ pikirannya Helen adalah dia harus menghubungi mamanya Victoria. Akhirnya mamanya Victoria ini dihubungi sama Helen. Helen menceritakan semua kronologinya, dan mamanya Victoria di situ di balik telepon tuh Helen bisa mendengar beliau menangis cukup histeris. Beliau seperti shock, kaget, hingga akhirnya telepon mati. Dan sepertinya mamanya Victoria ini langsung menghubungi keluarga dari neneknya Victoria agar salah satu dari mereka langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisinya Victoria. Setelah menghubungi mamanya Victoria, Helen langsung menghubungi mamanya. Di situ Helen meminta maaf berkali-kali sama mamanya karena Helen merasa bersalah. Helen izinnya pergi kemana, nggak taunya dia pergi kemana setelah pergi ke tempat itu, dan itu nggak izin sama mamanya. Dia merasa bersalah, dia merasa berdosa, dan dia yakin apa yang terjadi sama dia ini atas kesalahan dia karena dia telah membohongi mamanya. Mamanya Helen di situ nangis. Mamanya Helen bilang, yaudah mama cari tiket dulu ya. Kalau mama nggak dapat tiket, mama naik bus, mama jemput kamu. Yaudahlah, mamanya Helen pun katanya saat itu juga langsung pergi ke tempat itu. Helen menuju ke rumah sakit. Setibanya Helen di rumah sakit, di situ sudah ada omnya Victoria, neneknya Victoria, terus beberapa kerabatnya Victoria pada bertanya secara langsung kronologinya kepada Helen. Mereka di situ sangat menyayangkan tindakan Helen dan Victoria yang memutuskan secara sepihak, padahal mereka nggak tahu medan jalannya tuh kayak mana. Mereka nggak tahu mereka itu bakal pergi ke tempat apa, tapi izinnya kemana malah pergi kemana. Pokoknya ada raut-raut kekecewaan lah di keluarganya Victoria. Sampai mereka semuanya menunggu tuh di ruang tunggu karena dokter sedang menangani Victoria. Tak berselang lama, dokter itu bilang bahwa operasinya Victoria ini berjalan dengan lancar dan Victoria masih berada di ICU karena dia harus dipantau sampai nantinya dia berhasil sadarkan diri. Dan itu temponya lumayan lama. Victoria itu sadar sekitar jam 10 malam. Dan mamanya Helen itu baru saja tiba di kota tersebut, langsung mencari transportasi untuk pergi ke rumah sakit menemui anaknya. Begitu mamanya Helen tiba di rumah sakit, perawat dan dokter yang menangani Victoria itu keluar dari lapangan menemui mereka semua dan mengatakan kalau Victoria, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Victoria dinyatakan meninggal dunia, henti jantung. Menurut hasil pemeriksaan dokter mengatakan bahwa memang luka yang diderita sama Victoria, yang dialami sama Victoria itu cukup serius dan kemungkinan hidupnya itu 50-50. Dokter berusaha membuat Victoria bertahan, tapi sekali lagi manusia hanya berencana, manusia hanya bisa mengusahakan, tapi Allah lah yang berkehendak. Dan ternyata Tuhan berkehendak lain. Setelah Victoria dinyatakan sadar, ya kan, sempet tuh dia buka mata lihat keluarganya, tapi keluarganya kan nggak boleh berlama-lama di ICU. Mereka keluar nunggu, nggak taunya si Victoria ini tiba-tiba kondisinya kembali kritis. Dokter mencoba untuk menangani, dan ternyata Tuhan berkehendak lain. Victoria meninggal pada malam itu, dan tak berselang lama kedua orang tuanya Victoria bersama kakak laki-lakinya Victoria itu datang ke rumah sakit. Dan begitu mereka baru datang, mereka sudah mendengar kabar bahwa anak mereka telah pergi untuk selama-lamanya. Di situ semua orang terpukul, semua orang berduka, termasuk Helen. Bahkan Helen masih nggak percaya dengan pernyataan dokter
sampai dia tuh memohon untuk bisa melihat langsung tubuh Victoria, memastikan bahwa dokter salah, Victoria masih hidup, Victoria masih bisa diselamatkan. Tapi ternyata yang Helen lihat adalah tubuh temannya yang sudah terbujur kaku, tidak bernafas. Sedih banget. Oh my god, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Helen di situ menangis sejadi-jadinya, mungkin karena dia saking shocknya, dia pingsan. Begitu pula dengan mamanya Victoria, neneknya Victoria pingsan juga, saking gak percayanya dengan kejadian ini. Lalu setelah itu jenazah Victoria dibawa pulang ke rumah. Begitu pula dengan Helen yang ikut pulang. Semua keluarganya Victoria ikut mendampingi jenazahnya Victoria untuk dimakamkan. Dan hari yang seharusnya menjadi hari liburan yang menyenangkan berubah menjadi hari duka yang tidak akan pernah bisa Helen lupakan. Karena di hari itu dia telah kehilangan sosok sahabat yang hubungannya itu bahkan melebihi dari sekedar sahabat, sudah seperti saudara kandung, bahkan seperti saudara kembar. Dan Helen merasa bahwa pada hari itu mereka telah melakukan keputusan yang salah. Mereka tidak seharusnya membohongi keluarga masing-masing. Seharusnya mereka izin pada waktu itu sebelum mereka berangkat ke sana. Kenapa? Karena doa dari keluarga, doa dari orang tua itu pasti akan mengiringi mereka saat mereka pergi kemana-mana. Dari situ Helen mengambil pelajaran, dan pelajaran ini bagus banget untuk bisa kita jadikan pembelajaran juga ke depannya agar hal ini tidak terjadi kepada siapapun. Seorang orang tua ya pasti akan mendoakan yang baik-baik untuk anaknya. Tidak ada orang tua yang mendoakan buruk ke anaknya. Ya entahlah, orang tua di luar sana mungkin ada yang seperti itu, tapi kebanyakan orang tua itu pasti mendoakan yang baik-baik untuk anaknya. Jadi begitu kamu ingin pergi kemana-mana ya, izin ngomong dengan jujur. Ya mungkin doa ibumu, doa orang tuamu sedikit banyaknya menyelamatkan hidupmu. Tapi agama manapun tidak membenarkan tentang kebohongan. Mungkin kebohongan bisa bisa dimaklumi karena alasan sesuatu. Tapi yang namanya kebohongan tetaplah kebohongan. Dan Tuhan tidak suka dengan kebohongan. Ya. Hari apa tidak ada di kalender. Takdir manusia nggak ada yang tahu. Setidaknya kalau mau pergi kemana-mana, izin dulu. Selain doa-doa orang tuamu itu yang mengiringi langkahmu saat kamu pergi kemana-mana. Kalau ada apa-apa sama kamu, orang tuamu tahu harus mencari kamu kemana. Kalau seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Ya pasti menyalahkan diri sendiri. Dari situ Helen sudah tidak mau lagi membohongi orang tuanya. Setiap dia pergi kemana, dia selalu jujur sama orang tuanya. Karena dia merasa bahwa doa dari orang tua itu sangat mustajab. Memang benar adanya. Ya, memang benar adanya. Jadi jangan pernah macam-macam sama doa ibumu. Kadang nih ya, aku tuh pernah digonceng sama temenku. Pas waktu aku ke rumah dia, kita mau pergi kemana gitu kan. Dia tuh izin sama ibunya. Ini pengalaman pribadiku ya. Dia izin sama ibunya. Sama ibunya tuh didoakan. Didoakan semoga selamat di jalan, dijauhkan dari mara bahaya. Tapi begitu di jalan, dia jalannya ngebut banget. Itu apa namanya? Kalau bukan menantang malaikat maut melalui doa ibumu. Jangan begitu. Ibumu di rumah mendoakan kamu baik-baik, tapi ketika kamu di luar, kamu kayak begitu. Nanti kalau terjadi sesuatu, kayak mana? Ya kan? Di sini aku tidak bermaksud mengejudge Helen maupun Victoria, tapi sangat disayangkan aja. Udah diberitahu ya kan sama pihak keluarga kalau cuacanya lagi kurang bagus. Jangan pergi terlalu jauh. Jangan mengunjungi tempat wisata dengan medan jalur yang cukup berbahaya. Apalagi di tengah-tengah cuaca di musim penghujan, itu membuat jalanan licin.
membahayakan diri sendiri, tapi mereka tetap nekat pergi ke sana karena ego mereka tanpa mempertimbangkan banyak aspek, sehingga kejadian ini menimpa kepada mereka. Dan ingat, penyesalan tuh selalu datangnya di belakang. Kalau di depan tuh namanya apa bunda? Pendaftaran. Habis ini pendaftaran anak sekolah. Puyeng nggak kalian? Puyeng. Kembali ke cerita, kenapa jadi curhat ya bun ya? Yaudah, di situ setelah proses pemakaman Victoria, Helen menghampiri keluarga Victoria untuk meminta maaf karena sedikit banyaknya dia juga bersalah atas kejadian ini. Bersyukurnya keluarga Victoria itu tidak mempermasalahkan hal ini, dan sampai detik ini mereka masih menjalin hubungan yang baik, masih menjalin komunikasi yang baik. Dan Helen juga kerap main ke rumah orang tuanya Victoria untuk menjenguk beliau. Bahkan saat aku minta izin kepada Helen, itu posisinya Helen tuh ada di rumahnya Victoria, karena kemarin itu adalah hari ulang tahun Victoria. Jadi keluarga itu mengadakan ya semacam pesta kecil di mana mereka makan bersama-sama, terus ngumpul di kamarnya Victoria, seakan-akan mengajak Victoria bercerita, seolah-olah menganggap bahwa Victoria ada di rumah itu. Ya, kita juga tidak bisa mengejudge ya, karena tidak semua orang bisa berdamai dengan kehilangan yang yang cepat. Maksudnya gini, tidak semua orang ketika ditinggalkan orang tersayang itu mereka bisa move on dengan cepat. Mereka pasti punya cara masing-masing untuk berdamai setelah kehilangan orang yang mereka sayang. Begitu pula dengan keluarganya Victoria. Mereka punya cara tersendiri untuk menghilangkan rasa kesedihan itu. Tapi yang namanya orang tua, sampai kapanpun ketika kehilangan anaknya itu tidak ada obat yang bisa mengobati hal tersebut. Percayalah. Kalau kalian kelak telah menjadi orang tua, pasti kalian tuh akan selalu berdoa bahwa anak kalian tuh akan tumbuh dengan sehat terus, panjang umur. Dan kalian juga tidak bisa membayangkan bagaimana kalau anak kalian pergi terlebih dahulu meninggalkan kalian tuh pasti hancur banget. Begitu pula dengan kedua orang tuanya Victoria, pasti mereka hancur dan mereka juga butuh waktu yang gak cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk melepas anak mereka. Semua orang memiliki tenggang waktu berbeda-beda untuk menyelesaikan masa dukanya. Meskipun banyak orang juga yang berpendapat bahwa kita tidak boleh berlarut-larut, kita harus cepat move on. Tapi tidak semua orang bisa move on dengan cepat, apalagi saat mereka kehilangan anak perempuannya. Entah anak perempuan atau anak laki-laki, tidak akan ada yang bisa menggantikan apapun itu. Karena anak tetaplah anak, orang tua tetaplah orang tua. Jadi aku berharap semoga dari cerita ini kita bisa sama-sama belajar untuk lebih jujur lagi kepada orang tua kalau mau pergi kemana-mana. Minta izinnya yang benar. Sebab apa? Ketika kita melangkah keluar dari rumah, doa dari orang tua, doa dari keluarga itu yang menyertai kita. Supaya apa? Supaya selamat di jalan, dijauhkan dari mara bahaya, dihindarkan dari orang-orang yang berniat jahat. Kalau kita izinnya nggak benar, terus kita pulang nggak tepat waktu, orang tua bingung carinya kemana. Bilangnya ke sini pas dicari nggak ada. Bingung kan mau cari kemana. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, ayolah mulai lebih terbuka sama orang tua. Karena kalau bukan orang tua yang membackup kita, mau siapa lagi? Kalau kita ada apa-apa, pasti orang tua kita yang maju terlebih dahulu. Dan mungkin di luar sana ada juga orang tua, ada juga seorang anak yang memiliki orang tua durhaka. Karena tidak semua orang tua itu memiliki pribadi yang baik. Jadi buat kalian yang mungkin sudah kehilangan doa dari bapaknya, doa dari ibunya karena telah meninggal dunia, aku doakan di sini mewakili orang tuamu yang telah berpulang. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dimanapun kita berada. Allah lindungi aku dan kalian dari segala mara bahaya. Allah lindungi
kita dari orang-orang yang ingin berniat zolim. Dan semoga kita sehat-sehat terus, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dan selalu dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku juga berdoa semoga Victoria di sana insya Allah sudah tenang, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi Tuhan sebaik-baiknya, diampuni dosanya, dan teruntuk tante sama om beserta keluarga yang telah ditinggalkan Victoria. Memang kejadian ini mungkin sudah lama ya, belum lama sih, tahun 2017 ya, tapi sampai kapanpun duka itu masih tetap mereka rasakan. Jadi aku hanya bisa berdoa untuk kalian tetap kuat. Kalian harus tetap kuat, kalian harus tetap tegar, biar Victoria di sana juga tidak sedih. Percayalah, Victoria di sana itu sudah berada di sisi Tuhan sebaik-baiknya. Dan jangan putus untuk mendoakan Victoria. Karena apa? Karena Victoria itu akan selalu di hati kita semua. Cerita ini bagus banget. Aku pengen nangis. Aduh, campur aduk membawakan cerita ini. Karena apa? Karena aku juga seorang ibu, aku punya anak perempuan juga. Terus aku juga pernah ditinggalkan sama sahabat. Jadi apa yang dirasakan Helen ataupun apa yang dirasakan mamanya Victoria, aku bisa memahami dengan baik. Bagaimana sedihnya kehilangan sosok sahabat yang sudah seperti keluarga. Bagaimana dukanya seorang ibu yang kehilangan anak. Karena aku selalu berdoa kepada anakku agar anakku selalu diberi sehat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah dimanapun mereka berada. Sedih banget ya. Udah deh kalau gitu ya, daripada kita nangis-nangisan di video kali ini, aku tutup dulu videonya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Tante, Om, Helen, dan semuanya atas izinnya telah diberikan. Aku berharap ada pelajaran yang bisa kita semua dapatkan. Selebihnya aku kembalikan lagi kepada kalian. Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, aku juga mau ingetin buat kalian yang belum subscribe, cus bantu aku, support aku dengan klik tombol subscribe. Dan biar kalian gak ketinggalan video dari aku, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Lalu like videonya, share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Kalau gitu aku Desi pamit undur diri. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.